Umumnya orang-orang mengharapkan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki, berkah kekayaan, berkah usia panjang, berkah kebahagiaan, dan berkah-berkah yang lain. Mengharap berkah kepada sosok tertentu. Alih-alih Bapak Ibu mengharapkan berkah, tetapi Anda kesini Anda sudah membuat berkah. Beruntung tidak jadi umat Buddha. Kalau Anda mengharap berkah, kalau Anda meminta berkah, berarti Anda bergantung pada siapa? Kalau Anda meminta berkah, berarti bergantung pada yang memberi. Begitu ya. Anak-anak minta HP sama mamanya, berarti anak itu menggantungkan kebahagiaan sama mamanya. Iya kalau dikasih, kalau tidak merengek, gitu ya. Sama, kalau Anda mengharapkan berkah, meminta berkah kepada sosok tertentu di luar diri kita, berarti kita menggantungkan kebahagiaan kita itu pada sosok yang di luar diri. Kasihan sekali. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita patut bahagia dan patut bangga. Kenapa Bante? Oleh karena sebagai umat Buddha, kita bisa membuat berkah. Berbeda dengan meminta itu nunggu dikasih, kalau Anda membuat, kapan saja setiap saat Anda bisa membuatnya. Pada pagi hari ini setidaknya ada beberapa berkah yang sudah Anda upayakan sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Khotbah tentang berkah-berkah yang utama, berkah-berkah yang luhur, berkah-berkah yang unggul. Dari total 38 berkah, setidaknya beberapa sudah Anda dapatkan, sudah Anda upayakan, sudah Anda peroleh. Apa itu? Yang pertama, misalkan pujaca pujanianang, menghormat kepada yang patut dihormat. Anda datang ke wihara menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di rumah barangkali dalam tradisi Tionghoa, terutama di hari Imlek, Anda juga menghormat kepada para dewa, menghormat kepada para leluhur. Anda juga menghormat kepada orang tua. Ini berkah. Kemudian datang ke wihara, Anda juga punya kesempatan atta sama parniti, membimbing diri dengan benar. Datang ke sini, Anda juga tentu tidak main-main. Anda masuk ke ruangan sini, sudah duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Pada saat puja bakti dimulai, Anda juga fokus mengikuti apa yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Tidak ada kan Anda datang ke sini hanya mau duduk, kemudian sampai di sini main HP. Kalau HP-nya sudah begini, biasanya main game. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Tetapi Anda ke sini, Anda membimbing diri dengan benar. Atas sama panidi, itu berkah yang unggul, berkah yang utama. Apa itu membimbing diri, Bante? Membimbing diri dengan benar itu artinya adalah mengarahkan diri pada hal-hal yang bermanfaat, yang mengarah pada kemajuan batin. Bukan justru mengarah pada kemerosotan dan kemunduran. Ya, baca parita menambah pengetahuan kita, apalagi kalau dibaca artinya. Bermeditasi menambah kedewasaan pengertian benar kita. Menjalankan sila menambah kebajikan di satu sisi, di sisi yang lain menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Mendengarkan Dhamma, ini juga menambah wawasan Dhamma kita. Terutama di dalam menghadapi kehidupan yang tidak pasti. Kita perlu pengertian yang benar.
Maka kalau Anda datang ke wihara, datang sekadar datang, kan ada ya, umat Buddha, mohon maaf, di Sumut ini jumlah umat Buddhanya nomor 2 setelah DKI jumlahnya. DKI Jakarta 19% dari total keseluruhan umat Buddha di Indonesia. 19%. Sementara Sumut 17%. Itu nomor 2 peringkat urutannya. Nomor 3 itu Kalbar sekitar 15%. Kemudian disusul Banten. Jadi Sumut itu 17% jumlah umat Buddhanya. Tetapi dari 17% umat Buddha yang ada di Sumut, berapa orang yang beruntung bisa mengenal Dhamma? Kan itu dihitung dari KTP ya. Artinya lebih banyak umat Buddha, saya nggak nyebut ya. Ya, dalam arti seperti itu bahwasanya memang secara KTP mereka ini Buddhis. Tetapi pemahaman dhammanya tidak lebih dari kita yang sering datang ke wihara dan memperoleh pengetahuan dhamma. Ya, mereka mungkin datang ke wihara, tapi bakar dupa, kemudian di hadapan altar. Ya, apa yang diperoleh? Kalau meminta belum tentu mendapat. Tapi kalau Anda membuat, tentu Anda akan mendapat. Meminta tidak meminta, kalau Anda sudah berbuat, cepat atau lambat buah dari apa yang Anda upayakan itu akan diperoleh. Jadi kalau Anda datang ke wihara atau ada sebagian umat Buddha datang ke wihara, cuman mohon maaf di depan altar cuman begini atau baca sesuatu tapi tidak tahu artinya, apa yang didapat? Tidak cukup menjadi umat Buddha hanya datang ke wihara, bakar dupa, selesai. Tidak cukup. Karena tentu Anda menjadi umat Buddha ini punya tujuan. Tujuannya apa? Akhir dari dukkha. Akhir dari dukkha diperoleh bukan dengan meminta atau mengharap. Akhir dari dukkha diperoleh dengan menjalankan dhamma sesuai dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar didapat dari mana, Bante? Anda datang ke wihara, Anda belajar dhamma. Bukan Anda datang ke wihara, bakar dupa, selesai sudah. Enggak dapat apa-apa. Ya, maka dari itu Ibu Bapak Saudara sekalian, Anda adalah bagian dari 17% ini, mungkin bagian dari orang-orang yang beruntung karena bisa mengerti dhamma, bisa mengenal dhamma. Akan lebih beruntung lagi kalau Anda bisa mempraktikkan dhamma. Artinya umat Buddha banyak. Ya, umat Buddha banyak, tapi tidak semua umat Buddha beruntung. Yang beruntung adalah mereka yang mengerti dhamma. Yang lebih beruntung lagi adalah yang bisa mempraktikkan dhamma. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda lakukan pada kesempatan pagi hari ini adalah satu hal yang baik. Datang ke wihara, melakukan puja, baca parita, bermeditasi, dan punya kesempatan lagi untuk belajar dhamma ajaran Sang Buddha. Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagaimana yang telah Anda lihat di flyer, di poster yang sudah dibagikan melalui media sosial Wihara Mahasampati, topik atau bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah persiapan diri dalam hidup yang tidak pasti. Ya tentu saya, Anda, kita semua orang pernah berhadapan atau mengalami atau menghadapi ya kehidupan yang selalu berubah, dan kita sudah tahu, kita sudah paham bahwasanya kehidupan itu tidak kekal, selalu berubah, gitu ya. Sebagai apapun, dimanapun juga, Anda hidup sebagai masyarakat atau rakyat jelata, atau mereka para penguasa,
atau orang-orang yang ada di desa atau masyarakat kota, orang-orang dari kaum elit sampai dengan yang ekonominya sulit, semuanya mengalami perubahan. Anda yang tinggal di Medan berubah tidak? Kalau misalkan Anda pindah, Bante di Medan saya mengalami perubahan begini, saya mau tinggal di Jakarta saja, menjamin di sana tidak akan berubah? Berubah ya. Bante di Indonesia saya mengalami perubahan, saya mau pindah ke Eropa saja, menjamin di sana nggak akan berubah? Hidup jadi apa yang tidak berubah? Tinggal di mana yang tidak berubah? Memang kebenaran hidup ditunjukkan oleh Sang Buddha dan diingatkan, diajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, tidak kekal, selalu berubah. Bahkan kalau Anda pernah membaca di buku Parita Suci ini ya, halaman 130 kalau tidak salah, namanya Dhamma Niyama Sutta. Salah satu syairnya berbunyi bahwasanya upadawa bhikkhave tathagatanang an upadawa bhikkhave tathagatanang ditasa datu dhamma ditata dhamma niyamata sabbe sangkhara anicca-te. Oh para biku, apakah Tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, yang tetap keberadaannya, bahwa segala sesuatu adalah anicca. Gitu ya. Jadi segala sesuatu berubah. Dari sini kita sadar bahwasannya Sang Buddha sendiri sudah sampaikan. Sang Buddha muncul ataupun tidak, kebenaran tentang perubahan ini artinya sudah ada, menjadi kenyataan hidup, menjadi kebenaran hidup. Orang Sang Buddha sendiri juga tunduk dengan anicca kok. Sang Buddha sendiri tunduk dengan hukum perubahan, gitu ya. Jadi dengan belajar Dhamma, bahwasanya memahami satu bait syair gitu saja, itu sudah memberikan pemahaman kepada kita untuk melihat kehidupan ini dengan benar. Ya, nah maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita paham bahwasanya kehidupan dicengkram atau tunduk dengan perubahan. Maka kalau Anda mengalami perubahan, jangan protes. Mau protes sama siapa? Protes sama orang tua. Harusnya dulu mama gak usah lahirkan saya. Mau protes sama siapa? Mau protes sama Tuhan yang di atas sana? Tidak bisa. Itu konsekuensi hidup dan ini adalah kebenaran hidup. Ya, maka kalau kita mengalami perubahan, ya memang kebenarannya begitu. Anda belajar Dhamma tujuannya bukan untuk menyingkirkan perubahan, karena perubahan kebenaran hidup. Jadi kita belajar Dhamma bukan untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak kita sukai. Bante, saya tidak suka perubahan, maka saya belajar Dhamma untuk menghindari atau untuk menyingkirkan perubahan, itu tidak bisa. Justru semakin kita menghindari, semakin kita ingin menyingkirkan kebenaran hidup, semakin kita menderita kalau berhadapan. Ya, maka apa yang dilakukan sebagai umat Buddha, yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwasanya kita belajar Dhamma untuk memahami kebenaran hidup, bukan untuk menyingkirkan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Ya, jadi yang kita lakukan sebagai umat Buddha, memahami kebenaran hidup, salah satunya perubahan. Ketika nanti bertemu dengan perubahan, oh iya memang hidup berubah kok. Yang tadinya protes karena tidak punya pengertian, kenapa kok hidupku berubah? Kenapa harus berubah? Kan harusnya tetap, nggak boleh berubah.
Itu cara berpikir orang-orang yang bodoh. Dalam arti orang yang tidak mengerti kebenaran hidup. Kita para pembelajar Dhamma, umat Buddha yang berbudi luhur, kita belajar Dhamma, mengerti Dhamma, berhadapan dengan perubahan, oh iya memang hidup anicca kok. Berbeda dengan orang yang tadi, mana yang lebih damai hidupnya? Yang bisa, yang mengerti Dhamma atau yang tidak mengerti Dhamma? Yang menolak kebenaran atau yang memahami kebenaran? Yang memahami kebenaran. Ya, jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Dhamma itu diajarkan kepada kita supaya kita punya pengertian benar, punya pemahaman yang benar. Sehingga menghadapi kehidupan yang selalu berubah, yang penuh dengan ketidakpastian, kalau kita punya pengertian benar, batin kita tidak akan goyah. Berbeda dengan mereka yang tidak punya pengertian benar, berhadapan dengan perubahan ketidakpastian, pasti protes, pasti komplain. Sayangnya yang dikomplain itu adalah kebenaran hidup. Namanya kebenaran berlaku kepada siapapun dan dimanapun juga. Berbeda dengan pembenaran. Kalau pembenaran menurut si A salah, nanti menurut si B bisa dibenar-benarkan. Tapi kalau kebenaran mau dimanapun, bagi siapapun ya akan tetap berlaku sama. Hukum yang paling adil ya adalah hukum kebenaran. Kalau kita bicara misalkan hukum negara, undang-undang dan lain sebagainya, kadang juga masih ada yang bisa beli kok. Pengacara apa itu? Ya tergantung mana yang kuat bayar. Katanya begitu. Ya, mana yang akan menang? Ya tergantung mana yang bayarannya lebih kuat, katanya begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari hal-hal yang menjadi menjadi fenomena di dalam masyarakat, terlepas dari semua itu yang kita sebut sebagai kebenaran hidup, ditolak atau diterima, kita siap atau tidak siap, kita mau atau tidak mau, dia akan tetap berlaku sama. Dan salah satunya adalah anicca. Ya, nah Ibu Bapak Saudara sekalian, ini menggambarkan bagaimana kehidupan itu selalu berubah dan tidak pasti. Sekarang sehat belum tentu besok. Sang Buddha pernah menyampaikan, dan ini sudah sering sekali juga disampaikan, Jiwitang aniatang, maranang niatang. Kehidupan itu tidak pasti, yang pasti adalah kematian. Artinya, kehidupan yang bagaimanapun juga tidak pasti. Sekarang sehat belum tentu besok. Anda punya rencana, besok mau ke sinilah. Nanti minggu depan saya mau ke wihara lah. Belum tentu apa yang sudah diharapkan, apa yang sudah direncanakan itu nanti terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Belum tentu. Sekarang sehat, pagi ini Anda masih bisa makan kue tiaw, besok belum tentu kok. Siapa yang bisa jamin? Maka kalau ada orang yang meramal, ya namanya ramalan bisa benar, bisa tidak. Dari 10 orang misalkan diramal, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya dari 10 orang mungkin yang benar 2, yang 8 salah begitu. Nanti yang benar mengatakan, ramalan dia benar, tidak meleset. Sementara yang lain ya namanya juga meramal. Tapi dari sekian ramalan yang bisa dipastikan adalah bahwasanya kita semua, saya, Anda, kita semua orang pasti akan mati. Ya, artinya jiwitang aniatang maranang niatang. Kehidupan tidak pasti, yang pasti adalah kematian. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, saat ini kita masih sehat sebelum sakit,
kita masih kuat sebelum lemah, kita masih muda sebelum tua, kita masih hidup sebelum kita meninggal, ya kita punya kesempatan dan kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membuat bekal, untuk membuat persiapan diri seandainya nanti kalau kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kematian, bekal kita sudah cukup. Kalau Anda mau pergi kemanapun, kalau persiapannya sudah cukup, persiapannya sudah matang, kira-kira mau pergi hatinya khawatir, gelisah, cemas atau tidak? Kalau persiapannya sudah cukup. Kalau misalkan Anda mau pergi tapi belum membuat persiapan, belum ada persiapan, tidak siap-siap gitu ya. Nanti pas tiba saatnya, oh ini sudah waktunya pergi. Persiapannya belum matang, kira-kira pergi itu dengan batin yang cemas, yang khawatir atau dengan batin yang tenang. Tetapi kalau Anda sudah membuat persiapan, kapanpun mau pergi, kita sudah siap. Bahkan kalau persiapannya sudah matang, kapanpun jadwalnya mau pergi, kita pergi dengan tenang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selain kebenaran hidup yang telah disampaikan, bahwasanya segala sesuatu berubah dalam kehidupan ini, kita juga akan mendapati kenyataan bahwasanya kita akan bertemu dengan yang disebut sebagai adhalokadhamma. Adhalokadhamma. Lokadhamma itu diartikan sebagai ciri atau sifat atau karakteristik dunia. Adha itu 8, sehingga seringnya kita menyebut adhalokadhamma itu sebagai 8 kondisi duniawi. Jadi dunia yang kita tempati, yang kita huni ini punya 8 sifat. Ya, punya 8 sifat. Nah, kalau Anda sudah tahu sifatnya si A begini, kira-kira bertemu dia nggak kaget ya? Kalau kita sudah sering berkumpul, oh saya tahu sifatnya dia begini, jadi nggak kaget. Ya, kita juga harus mengenal dunia berikut dengan sifat dan karakteristiknya. Karakteristik dunia ada 8. Kadang untung, kadang rugi. Kadang bahagia, kadang menderita. Ada dipuji juga ada dicela. Ada termasyur, dikenal orang, ada juga tidak termasyur, diabaikan, dilupakan. Itu sifat dunia. Sama seperti kalau Anda bertemu dengan orang, kalau pertama kali ketemu belum kenal sifatnya, karakternya, ketika nanti tahu, ya loh kok dia begini, kaget. Dunia juga sama. Kalau kita tidak mengenal sifat dunia, suatu saat bertemu dengan keuntungan sih nggak masalah. Kalau Anda mendapat untung mungkin senang, gitu ya. Tapi pas begitu rugi, susah. Tapi kalau sudah tahu, oh iya memang sifat dunia begitu kok. Lagi-lagi pemahaman seperti ini diperoleh kalau kita punya pengertian Dhamma. Ya, jadi Anda kenali dulu, pahami dulu bahwasannya dunia yang kita tempati ini punya 8 sifat. Kalau sekarang saya bahagia, tidak ada yang bisa jamin bahagia saya akan terus-terusan. Kalau saya untung, juga tidak ada yang bisa jamin untung saya ini akan terus-terusan. Kalau sekarang saya dipuji, tidak ada jaminan dan tidak ada yang bisa jamin juga pujian itu akan terus-terusan. Kenapa? Karena 8 kondisi duniawi ini, adhalokadhamma ini juga tunduk dengan anicca. Maka kalau Anda bahagia, jangan terlena, siap-siap
Bahagianya jangan-jangan cuman sebentar. Kalau sekarang bahagia, jangan-jangan besok sudah selesai bahagianya. Dan jangan, kalaupun Anda sedih, jangan sampai terpuruk. Tidak perlu. Kenapa? Kalaupun menderita, penderitaan itu juga tidak lepas dari anicca. Untung, rugi, bahagia, menderita dan seterusnya itu juga tidak lepas. Mereka juga tunduk dengan anicca. Dalam arti kalau bahagia juga akan berubah. Kalau Anda menderita, Anda mengatakan saya berada di posisi paling bawah dalam hidup saya. Yakin bahwasanya karena ada perubahan, kondisi itu juga mungkin akan berubah. Gitu ya. Nah ini, kalau kita tidak punya pengertian ini, kenapa aku sedih? Kenapa aku menderita? Kenapa kok aku menderita terus-terusan? Tapi kalau punya pengertian Dhamma, yakin, kalaupun saya menderita, penderitaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Itu ya. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan memahami kebenaran hidup seperti ini, kita akan menjadi lebih tenang, kita lebih damai di dalam menjalankan kehidupan. Meskipun kita juga akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup itu, tetapi setidaknya batin kita ini sudah mengerti. Batin kita sudah paham. Batin kita sudah dewasa, sudah punya pengertian. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kalau berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup, dualisme dari Adhaloka Dhamma ini, yang sering muncul responnya itu adalah, ya kalau bahagia mungkin orang senang, tapi kalau menderita ya dia susah. Kalau untung dia senang, kalau dipuji dia senang, kalau pas kehilangan rugi, kalau pas dicela dia susah minta ampun. Dan kadangkala karena tidak mengerti kenyataan ini, orang dibuat kaget. Kenapa kok bisa kaget, Bante? Karena tidak siap, makanya kaget. Nah, kalau misalkan kita sedang tenang-tenang begitu, lagi duduk-duduk tenang, tiba-tiba ada suara yang datangnya tiba-tiba, kaget enggak ya? Kaget enggak kira-kira? Yang kaget itu biasanya orang yang siap atau yang tidak siap? Yang tidak siap. Yang tidak siap biasanya kaget. Orang yang siap kadang juga kaget kok. Yang siap saja kadang meskipun kita sudah siap, tapi tiba-tiba ada datang muncul suara yang tiba-tiba gitu juga kaget kok. Nah, menghadapi kehidupan yang tidak pasti, yang selalu berubah, dan perubahan itu kadang datangnya lambat sekali. Seperti Anda melihat wajah setiap hari di cermin, seolah-olah wajah kita tidak ada yang berubah. Bante, kemarin saya bercermin, hidung saya pesek, kok sekarang tidak berubah ya? Kan Bante bilang hidup anicca. Ya berubah, tapi karena perubahan itu datangnya sangat lambat, berlangsungnya lambat. Tapi juga ada perubahan yang datangnya sangat cepat. Ada orang kemarin masih sehat, Bante, kok besoknya sudah jadi mendiang. Kemarin dia masih sehat ngobrol sama saya, Bante, kok sekarang dia berbaring lemah di rumah sakit. Ada perubahan yang berlangsung dengan lambat, sehingga kadangkala kita tidak bisa melihat bahwasannya perubahan itu ada. Tetapi ada juga perubahan yang berlangsung dengan cepat, yang kadangkala membuat orang syok, membuat orang kaget. Oleh karena itu kita perlu persiapan, mempersiapkan diri di tengah dunia kehidupan yang tidak pasti. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sangat penting bagi kita untuk membuat persiapan.
ketika suatu saat ada fenomena yang datang yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita, yang barangkali tidak biasa kita alami karena kita sudah membuat persiapan, sudah mempersiapkan diri, ketika dia datang kita tidak kaget. Ya kalaupun kaget, ya mungkin juga kaget ya. Kalaupun kaget, kagetnya tidak berlebihan, tidak sampai jantungan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada persiapan. Misalkan gini, apalagi ini masih dalam suasana Imlek, biasanya kalau Imlek atau hari raya begitu ya, Anda kan itu saling mengunjungi rumah kerabat satu sama lain gitu ya. Rumah saudara satu dengan yang lainnya. Kalau Anda tahu bahwasannya akan ada tamu yang akan datang, tapi Anda belum beberes rumah, belum membuat persiapan, belum bersih-bersih, tiba-tiba tamunya datang, kira-kira kelabakan apa tidak? Panik enggak? Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Ya. Tapi kalau misalkan nanti ini hari Imlek, pasti akan ada orang yang datang. Pasti akan banyak tamu yang datang. Saya harus membuat persiapan, mungkin bikin kue, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Kalau persiapannya sudah matang, sudah membuat persiapan, kapanpun dia akan datang, ya kita sudah siap. Gitu. Sama, tempo hari ada anak wihara. Ada anak wihara. Jadi, tahu bahwasannya hari itu akan ada samanera yang akan datang. Hari itu, gitu ya. Tapi tidak tahu pastinya jam berapa. Lalu dia datang ke saya dan bertanya, "Bante, samanera datangnya jam berapa?" Saya juga belum tahu. Kenapa? Kamarnya belum saya bersihkan, belum saya siapkan. Siapkan. Ya sudah, harusnya kamu bereskan dulu, siapkan dulu, bersihkan dulu. Kalau sudah siap, sudah bersih, sudah beres, kapanpun dia akan datang, kamu gak khawatir. Betul enggak? Ya. Jadi kalau kita sudah membuat persiapan, menghadapi ketidakpastian, kalau persiapannya sudah matang, fenomena apapun yang akan datang, silakan. Karena kita sudah membuat persiapan. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu juga bisa melihat orang bangun rumah, orang bangun gedung, orang mendirikan bangunan. Kenapa kok konstruksinya, pondasinya itu dibuat sekuat mungkin? Kenapa? Karena tahu bahwasannya kondisi dunia itu tidak pasti. Terus berubah, terus bergejolak. Barangkali ada ancaman suatu saat tanah itu akan gerak karena gempa dan lain sebagainya. Sehingga membuat struktur, pondasi yang kuat itu sebagai persiapan menghadapi suatu saat terjadinya segala kemungkinan. Gitu ya. Maka Bante ingin sampaikan, lebih baik Bapak Ibu bersusah payah sekarang membuat persiapan daripada suatu saat dirundung penyesalan. Ya, nggak apa-apa sekarang susah payah kita bersiap-siap menghadapi apa, terutama menghadapi kematian. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kematian akan datang misalkan, ya, kalau kita sudah membuat persiapan, kapanpun dia akan datang, kita sudah siap, bekalnya sudah cukup. Ya, jangan sampai menyesal. Sering menunda misalkan. Sering menunda pekerjaan, besok lagi lah. Atau minggu depan aja lah. Sering menunda. Tahu-tahu sudah tua. Ada orang yang ketika masih muda, ketika
masih sehat, ketika masih kuat, ketika masih jaya, tidak mau datang ke wihara, nggak kenal wihara, apalagi kenal Bante, nggak kenal. Kadang ketemu Bante saja, Bante Amitabha. Ya kan, kadang ada juga yang sudah sering ke wihara saja ketemu Bante seperti lihat orang asing. Gitu, ya. Ketika masih sehat, masih kuat, masih jaya, jarang ke wihara, jarang belajar dhamma. Ketika sudah sakit, bingung, cari nomor wihara, minta tolong Bante baca parita. Pas sudah sakit, waktu sehat kemana Pak? Waktu sehat kemana Bu? Ada tempo hari orang tinggalnya di Jalan Sutrisno, ibu-ibu. Tinggalnya di Jalan Sutrisno, jalan kaki sampai ya. Sampai, jalan kaki saja sampai. Datang ke wihara dengan anaknya sedang sakit. Minta dibacakan parita. Ya saya baca parita seperti biasa. Saya tanya, ibu tinggal di mana? Di Jalan Sutrisno. Biasanya ke wihara mana? Tidak ke wihara. Lah kok sekarang ke wihara? Karena anaknya sedang sakit. Ya, maksudnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan nunggu sakit mau berbuat baik. Justru ketika sehat Anda punya kesempatan untuk banyak melakukan kebajikan. Kalau orang sakit inginnya cuma satu, ingin sembuh. Kalau sudah sakit jalan saja susah, gimana mau banyak berbuat baik? Gitu ya. Maka selagi masih sehat sebelum sakit, selagi masih kuat sebelum lemah, selagi masih muda sebelum tua, mengumpulkan banyak bekal, membuat persiapan diri. Lebih baik sekarang susah payah membuat persiapan daripada nanti kita harus menanggung penyesalan. Orang menyesal itu enak atau tidak? Enggak ya? Kira-kira penyesalan itu baik atau buruk? Penyesalan itu baik. Bagi sebagian orang melihat penyesalan itu ya buruk gitu ya. Menyesal gitu buruk. Kalau Anda sudah berbuat buruk, kemudian Anda menyesal, berarti Anda orang pintar. Berarti Anda orang baik. Ada orang yang bodoh, dalam arti bodoh itu tidak bijaksana ya. Saya tidak menyebutkan bodoh itu tidak sekolah, tidak bisa baca atau tulis. Tapi bodoh yang saya maksud adalah bodoh tidak bisa membedakan baik dan buruk. Gitu ya. Orang yang bodoh atau orang yang jahat, dia berbuat salah, dia berbuat jahat. Tapi dia tidak pernah menyesal. Itu orang jahat, orang bodoh. Tapi kalau orang baik, orang pintar, dia berbuat salah suatu saat, oh iya, kok saya sudah berbuat salah ya? Dia menyesal. Itu orang pintar atau orang baik. Tetapi orang bijaksana, dia melakukan kesalahan, kemudian dia menyesal, dia memperbaiki kesalahan itu dan menggantinya dengan perbuatan baik. Jadi kalau hanya menyesal saja itu hanya sampai di level pintar. Tapi kalau menyesali perbuatannya, lalu dia melakukan hal yang baik, itu di level bijaksana. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi Bante contohkan, ada bangunan dan lain sebagainya, dibuat kuat, itu sebagai persiapan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Anda belajar dhamma, mempraktikkan dhamma, itu tujuannya juga sebagai persiapan diri. Aspek-aspek dhamma yang Anda lakukan, yang Anda upayakan, misalkan dana, berdana, memberi atau berbagi, itu sebetulnya bukan hanya memindahkan sesuatu dari si pemberi ke penerima, bukan hanya itu. Maka kalau Anda berbuat baik dengan berdana, ya bukan hanya memberi, tapi berdana itu adalah latihan melepas.
Apa Bante yang dilepas? Yang dilepas adalah kemelekatan. Karena sumber penderitaan itu adalah kemelekatan. Ya, maka dengan berdana kita itu sebetulnya berupaya untuk mengikis kemelekatan, mencabut noda kemelekatan di dalam diri kita. Tidak melekat itu artinya kita siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Tidak melekat berarti keadaan batin yang siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap apapun yang dimiliki. Tidak melekat bukan berarti Anda tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu, bukan. Silakan memiliki, tetapi Anda harus siap bahwasanya Anda punya anak, Anda punya istri, Anda punya suami, Anda punya orang tua, Anda punya rumah, punya mobil, semuanya harus siap. Semua itu tunduk dengan perubahan. Kalau suatu saat anaknya sakit, kalau suatu saat orang tuanya meninggal, suatu saat istrinya meninggal, suaminya meninggal, harus siap. Itu artinya tidak melekat. Ya, ini sebagai persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan ini, kita mempersiapkan diri dengan sering berlatih melepas kemelekatan. Berdana, melaksanakan sila, karena Anda sebagai umat Buddha tentu mengharapkan kekayaan, mengharapkan kalau meninggal nanti terlahir di alam bahagia. Persiapannya apa? Sekarang mengembangkan diri, membina diri di dalam moralitas. Ya, ini persiapan untuk menghadapi kematian sebagaimana yang diharapkan supaya setelah meninggal dapat lahir di alam surga. Persiapannya apa? Membina diri di dalam moralitas, sila. Kemudian samadhi. Samadhi artinya konsentrasi, ketenangan. Kenapa Bante batin kita tidak tenang? Karena seringkali batin kita terseret ke sana. Apa itu? Mengingat sesuatu yang sudah berlalu. Dan juga berharap atau memikirkan, terlalu berpikir terhadap apa yang akan datang. Sehingga khawatir. Overthinking. Gitu ya. Karena terus terombang-ambing ke sana kemari, batin kita menjadi tidak tenang. Seperti Anda punya teh, kalau terus diaduk dia akan keruh. Tetapi kalau suatu saat Anda diamkan dulu, didiamkan, kotorannya akan mengendap. Batin kita juga sama. Kalau terus ke sana kemari, mengingat yang lalu, berpikir apa yang akan datang, ya jadinya gelisah, galau, khawatir, cemas, takut. Tapi kalau Anda punya waktu sejenak untuk bermeditasi, mengajak pikiran untuk hadir di sini dan saat ini, berkonsentrasi, tenang, damai. Ketenangan, kedamaian akan dirasakan. Ya, dana sila samadhi panya. Menghadapi kehidupan yang tidak pasti, yang dicengkram oleh anicca, ketidakkekalan, kita perlu pikiran pemahaman yang bijak. Pemahaman yang bijak atau kebijaksanaan, pandangan yang terang itu diperoleh dari mana? Dari belajar dhamma, dari berlatih meditasi, mengembangkan panya. Jadi kalau meditasi Anda berlatih meditasi vipassana bhavana. Karena tujuan dari vipassana bhavana adalah untuk memperoleh kebijaksanaan pandangan terang. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah kemampuan batin untuk melihat segala keberadaan dengan pengertian yang benar. Dengan sebenar-benarnya, dengan apa adanya. Itu ya, itu adalah pikiran yang bijak. Persiapannya bagaimana? Ya dengan berlatih meditasi vipassana. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dhamma itu juga sebagai upaya untuk mempersiapkan diri atau membuat persiapan diri. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, umat Buddha yang berbahagia, kita hidup di tengah dunia yang syarat dengan ketidakpastian yang dicengkram oleh hukum perubahan.
untuk menghadapi kehidupan yang semacam ini, supaya kita tidak goyah, kita perlu membuat persiapan. Karena persiapan itu yang akan membuat batin kita menjadi lebih tenang, karena kita sudah cukup bekal. Maka dari itu, saya mengajak Anda, kita semua orang untuk berupaya, untuk berusaha, belajar Dhamma, mempraktikkan Dhamma sebagai satu cara mempersiapkan diri, membuat persiapan diri di tengah kehidupan yang tidak pasti. Semoga pengertian Dhamma dan praktik Dhamma yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi bekal yang cukup untuk menjalankan kehidupan yang dicengkram oleh perubahan ini, sehingga suatu saat ketika kita berhadapan dengan fenomena apapun sehubungan dengan kebenaran hidup, sehubungan dengan 8 kondisi duniawi, batin kita tetap tegar, batin kita tidak goyah, kita sudah punya pegangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Bante tutup. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.